Salah satu cara suatu negara untuk melakukan transaksi yaitu menggunakan nilai mata tukar uang ataupun kurs. Namun, ada beberapa kendala terhadap kurs tersebut, yaitu di setiap negara pasti akan berbeda-beda nilai mata tukar uangnya. Di pasar valuta asing, banyaknya permintaan dan penawaran akan memengaruhi nilai mata uang ini. Pergerakan nilai tukar yang fluktuatif mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memegang uang, seperti inflasi dan tingkat suku bunga. Kondisi ini didukung oleh laju inflasi yang meningkat serta penurunan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai mata tukar uang. Salah satu penyebab utama tingginya tingkat inflasi dikarenakan karena penurunan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing, termasuk dolar Amerika. Ketidakstabilan dalam berbagai sektor ekonomi disebabkan oleh depresiasi terhadap mata uang domestik. Harga barang impor meningkat karena nilai tukar rupiah melemah. Begitu pula dengan harga bahan baku produksi dan barang impor lainnya, termasuk ekspor juga akan mengalami peningkatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Faizul Haq dengan NIM 239. Saya Utama Rizky Setiawan dengan NIM 249. Saya Alonso Kriasan Tatamula dengan NIM 234. Saya Alvito Kitakbar dengan NIM 169. Dan hari ini kami akan menjelaskan terkait neraca pembayaran dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selamat menonton. Neraca pembayaran adalah catatan yang dilakukan secara sistematik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter antar penduduk suatu negara dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Sedangkan dalam kamus KBBI, neraca pembayaran adalah perbandingan penerimaan antara dua negara dalam perdagangan dunia, daftar perkiraan yang terperinci tentang transaksi perdagangan yang diselenggarakan oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran terdiri dari tiga komponen utama, yaitu satu, neraca transaksi berjalan (current account) yang mencatat transaksi barang dan jasa, pendapatan prima seperti bunga dan dividen, dan pendapatan sekunder seperti bantuan dan remitansi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain. Nomor dua yaitu neraca modal (capital account) yang mencatat transaksi aset non produktif antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Aset non produktif adalah aset yang tidak menghasilkan pendapatan seperti tanah, bangunan, paten, merek dagang, dan hak cipta. Yang ketiga adalah neraca finansial atau financial account yang mencatat transaksi aset produktif antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Aset produktif adalah aset yang menghasilkan pendapatan seperti saham, obligasi, pinjaman, investasi langsung, dan investasi portofolio. Lalu bagaimana hubungan antara paritas daya beli dengan nilai tukar? Menurut Madura tahun 2000, nilai tukar itu akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu untuk mencerminkan selisih inflasi antara kedua negara, sehingga daya beli barang-barang di domestik akan sama dengan daya beli barang-barang di luar negeri. Lalu bagaimana dengan nilai tukar nominalnya? Nilai tukar nominal akan berubah ketika harga berubah. Karena nilai tukar nominal tergantung pada tingkat harga, maka hal itu juga tergantung pada jumlah uang beredar dan permintaan uang di masing-masing negara. Selanjutnya, hubungan antara ekspor dengan nilai tukar itu lebih besar daripada hubungan antara impor dengan nilai tukar, sehingga kurs dan ekspor itu akan sangat penting dilihat perkembangannya ketimbang dengan kurs dengan impor. Dalam hal ini, Bank Indonesia dapat menetapkan sistem pertukaran nilai kurs menggunakan sistem mengambang terkendali. Kemudian, dalam rangka penargetan penegakan inflasi, Bank Indonesia dapat menetapkan suku bunga yang tepat untuk mendorong nilai tukar yang implisit. Salah satu instrumen moneter yang bisa diterapkan dalam kebijakan ini yaitu menetapkan suku bunga kebijakan jangka pendek yang dia itu memiliki efek kausal terhadap nilai tukar. Karena nilai tukar ini memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi yang ada di Indonesia. Kemudian, terakhir, bagi Indonesia sendiri ini, fluktuasi nilai tukar tidak selalu mencerminkan fundamental karena perekonomian terbukanya masih tergolong kecil dibandingkan negara-negara raksasa ekonomi seperti USA dan Cina. Meningkatnya fluktuasi nilai tukar seperti ini bisa diambil bauran moneter dan makroprudensial yang bisa kita terapkan dalam 5 instrumen kebijakan. Yang pertama itu kebijakan suku bunga, kebijakan nilai tukar, pengelolaan arus modal, kebijakan makroprudensial, dan yang terakhir yaitu komunikasi antar kebijakan moneter. Sekian pembahasan dan pembicaraan kami mengenai neraca pembayaran dan kurs Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan salam bela negara.